Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau hari ini Kamis 9 Juni kita bertemu lagi, ini semua adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita gunakan waktu di pagi hari ini untuk menerima dan merenungkan firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Rintangan di Jalan Sukses. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari surat 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Demikian bunyinya. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Suatu hari, seorang ayah mengajak anak tunggalnya yang masih remaja untuk berjalan-jalan menikmati sejuknya pagi itu. Setelah setengah jam berlalu, mereka pun berhenti untuk beristirahat. "Ayah, mana jalan menuju tempat yang sangat indah yang sering ayah ceritakan?" tanya anak itu. "Kamu jalan sedikit ke sana terus belok kiri," jawab ayahnya. Kemudian anak itu berjalan sendiri menuju tempat yang ditunjukkan oleh ayahnya. Ini jalan buntu," keluhnya. Memang benar, sebab di ujung jalan itu ada tembok yang berdiri kokoh. "Barangkali aku salah mengerti maksud ayah," katanya menghibur diri. Lalu dia berbalik untuk menemui ayahnya dan bertanya sekali lagi, "Ayah, yang mana jalan menuju tempat yang indah itu?" Sang ayah tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak itu kembali berjalan ke arah yang sama juga. Tetapi yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok yang menutupi jalan tersebut. Awalnya dia berpikir bahwa ayahnya pasti bergurau. Tetapi setelah beberapa kali, dia merasa ayahnya mempermainkannya. Sekali lagi dia bertanya pada ayahnya, kali ini dengan nada suara yang menunjukkan kekesalannya. "Ayah, aku sudah menuruti petunjuk ayah, tetapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku bertanya sekali lagi kepada ayah, yang manakah jalan menuju tempat yang sangat indah itu? Ayah, jangan berbohong lagi ya." Ayahnya pun menjawab, "Disitulah jalan menuju tempat yang indah itu, nak. Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Di situ ada banyak batu dan kamu bisa menyusunnya sehingga bisa digunakan untuk melompat di tembok itu. Di balik tembok itulah ada tempat yang sangat indah yang sering ayah ceritakan." Saudara-saudaraku, betapa sering kita gagal mencapai tujuan karena terus melihat rintangan dan tidak berani mengatasinya. Masalah yang ada kita anggap sebagai tembok yang sangat kokoh yang tidak mungkin bisa kita atasi. Ditambah lagi dengan kendala-kendala kecil yang bagaikan batu-batu yang siap menghambat langkah kita. Lalu kita putus asa dan mundur atau berbalik arah. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Ketika Goliat berteriak-teriak menantang bangsa Israel, Daudlah yang melihat peluang untuk mengalahkannya. Sementara itu semua pasukan Saul, termasuk yang gagah perkasa, gentar dan melarikan diri dari hadapan Goliat. Daud melihat bahwa Goliat yang besar itu adalah sasaran yang gampang dikenai oleh batu umbannya. Dan Daud pun akhirnya bisa mengatasi rintangan yang besar itu. Demikian juga dengan tokoh-tokoh Alkitab lain, seperti Yakub yang berani dan mampu mengatasi rintangan yang diberikan Laban. Yusuf berhasil mengatasi rintangan dari istri Potifar. Nehemia mampu mengatasi para penentang pembangunan tembok Yerusalem. Bahkan Paulus bisa mengatasi masalah yang dari luar maupun yang ada di dalam dirinya, sehingga dia sangat berhasil di dalam pelayanannya. Jika kita ingin menemukan tempat yang indah itu, yaitu kesuksesan dalam segala hal, dalam segala bidang kehidupan, berdirilah teguh dan maju terus untuk mengatasi segala rintangan. Saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan ini kita merasa tidak sanggup melompati tembok. Seperti anak yang saya ceritakan di atas.
Berulang-ulang dia kembali kepada ayahnya, bertanya lagi di mana jalannya, di mana jalannya. Ternyata jalannya itu, tetapi dia harus melompati tembok. Demikian juga kita. Kita tidak berani melompati tembok karena kita mau melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tapi coba kalau kita baca dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 30. Demikian bunyinya. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Rahasianya adalah kalau kita menghadapi kesulitan yang menghambat jalan sukses kita, maka kita harus cepat segera berlari kepada Tuhan. Minta pertolongan, minta bimbingan, minta hikmat, dan kita katakan, tuntunlah aku Tuhan, berjalanlah bersamaku. Sehingga dengan Tuhan kita sanggup melompati tembok, kita sanggup mengalahkan gerombolan-gerombolan yang menyerang. Hanya bersama Tuhan, maka kita pasti akan menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Sungguh kami bersyukur karena Engkau memperhatikan setiap bagian dari hidup kami ini. Pagi ini kami serahkan hidup kami di tangan-Mu karena seringkali kami mengalami kegagalan dalam meraih sukses, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Bapa, pagi hari ini kami mohon Engkau memberikan kesanggupan dan keberanian untuk mengatasi segala masalah yang selalu menghalangi jalan hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau selalu bergandengan tangan dengan Tuhan, karena hanya dengan Tuhan kami dapat melompati tembok, dapat mengalahkan segala musuh. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Itulah andalan kami, sehingga keberhasilan dalam hidup rohani kami alami, dan kehidupan jasmani kami pun selalu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama Yesus kita pasti bisa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.